Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Contohnya, 1/2 itu sama dengan 2/4. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah pecahan 1/2 dan sebelahnya ini adalah pecahan 2/4. Nah, jadi 1/2 ini sama dengan 2/4. Bagaimanakah cara menentukan pecahan senilai? Yang pertama itu menggunakan garis bilangan. Yang kedua, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang ketiga, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, kita lihat satu persatu. Dengan cara yang pertama, menggunakan garis bilangan. Jadi, ini ada garis bilangan, bisa dilihat. Ini ada pecahan 1/3. Ini menuju garis lurus ke 2/6. Jadi pecahan 1/3 itu sama dengan 2/6. Begitu pula sebelahnya 1/2, ini bisa ditarik garis lurus, sama dengan 2/4 atau sama dengan 3/6. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Nah, ini cara yang pertama, menggunakan garis bilangan. Oke, cara yang kedua, ini adalah cara yang biasanya digunakan, banyak sekali yang menggunakan cara ini, itu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, soal pertama ini ada 1/2 itu sama dengan berapa per 4. Jadi pembilang 1, penyebutnya 2, sedangkan yang sebelahnya pembilangnya belum diketahui, penyebutnya 4. Jadi caranya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita bisa lihat penyebutnya 2, yang diketahui adalah penyebut semuanya, 2 dan 4. 2 ini bisa menjadi bilangan 4 itu dikalikan dengan angka 2. Jadi 2 kali 2, 4. Jika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga sama, harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 2. 1 kali 2, 2. Jadi pecahan senilai 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, kemudian contoh lagi soal kedua. Ini ada pecahan 2/3 sama dengan 6/titik. Jadi yang diketahui ini ada pembilang 2 dengan 6. Oke, jadi 2 dikali berapa hasilnya 6? Iya betul, 2 dikali dengan 3. Pembilangnya 3. 2 kali 3, 6. Jika pembilangnya dikali 3, maka penyebutnya juga sama, harus dikali dengan angka yang sama, yaitu 3.
3 kali 3, 9. Jadi pecahan senilai dari 2/3 adalah 6/9. Kita tulis isinya. Oke, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Nah, ini yang belum diketahui di bagian awal. 3 per titik-titik sama dengan 6/10. Jika yang belum diketahui di awal, maka caranya pembilang di awal, yaitu 3, harus dikalikan dengan penyebut yang bawahnya. 3 dikali 10 berapa? Ya betul, 3 kali 10, 30. Setelah diketahui, dikalikan antara pembilang dan penyebut, kemudian dibagi dengan pembilangnya pecahan yang kedua, yaitu 6. Jadi 30 dibagi 6 hasilnya 5. Betul. Jadi di sini titik-titiknya diisi dengan angka 5. Oke, soal yang keempat ini sama. Yang belum diketahui adalah pembilang pada pecahan yang pertama. Jadi titik-titik per 4 itu sama dengan 3/6. Jadi yang kita lakukan adalah mengalihkan pembilang dengan penyebut pecahan yang lainnya. 3 dikali 4 hasilnya 12. Nah, setelah dikalikan maka harus dibagi dengan angka berapa? 12 dibagi dengan penyebutnya yang kedua, ini adalah 6. 12 dibagi 6 hasilnya 4. Nah, sudah paham bukan? Ini cara mencari pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, cara yang ketiga yaitu pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, membagi. Jadi yang ketiga membagi, kalau yang kedua tadi mengkali atau perkalian, kemudian yang ketiga ini membagi. Atau cara yang ini itu biasanya disebut dengan menyederhanakan pecahan, ya, bisa disebut cara menyederhanakan pecahan. Jadi dikatakan sederhana jika pembilang dan penyebutnya ini tidak memiliki faktor persekutuan kecuali 1. Syaratnya yang pertama yaitu pembilang dan penyebutnya memiliki angka yang besar dan masih dapat dibagi. Yang kedua, pembilang dan penyebutnya dapat dibagi dengan angka yang sama. Yang ketiga, pecahan sederhana dapat difaktorkan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebutnya. Oke, coba dengan contoh. Yang pertama, 10/25. Kita sederhanakan. 10 dan 25 itu dibagi dengan berapa ya? Faktor persekutuan terbesarnya adalah 5. Jadi 10 bisa dibagi 5, 25 juga bisa dibagi dengan 5. Oke, maaf ini angka 4-nya kurang tepat. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi 10/25 bisa disederhanakan menjadi 2/5. Oke, contoh yang kedua, 60/100. Oke, bisa dibagi dengan angka 10. Keduanya bisa dibagi dengan angka 10. 60 dibagi 10 hasilnya 6. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Oke, 6/10 ini masih bisa diperkecil lagi. Jadi kita harus bagi lagi dengan angka berapa? Oke, 2. Betul, dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi
60/100 pecahan sederhananya adalah 3/5. Karena anak sudah paham semuanya, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.